Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Baik para pemirsa semuanya yang kami hormati, kali ini kita akan sedikit membincang terkait dengan tema Ramadan sebagai bulan peningkatan literasi ilmu pengetahuan. Saya ingin menegaskan bahwa Ramadan fil haqiqah huwa syahrul ulum walaysa syahrun naum. Ramadan sesungguhnya dia adalah bulan untuk meningkatkan ilmu, bukan untuk bulan tidur. Ini penting, saya kira argumen ini kita tegaskan dalam kesempatan kajian hari ini, sebab masih ada sebagian masyarakat kita memandang bahwa seolah-olah di saat bulan Ramadan tidur itu menjadi sesuatu yang dianggap baik, ya. Kalau perbandingannya dengan maksiat memang lebih baik tidur. Tapi kalau perbandingannya antara tidur dengan belajar, menuntut ilmu, meningkatkan literasi pengetahuan, kuliah, sekolah, nulis makalah, nulis skripsi, tesis, dan seterusnya, saya ingin menegaskan jelas lebih baik yang beraktivitas dalam rangka peningkatan literasi pengetahuan. Untuk itu para pemirsa, ya, manfaatkan betul ini Ramadan, ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa, baik itu mungkin ada kultum ba'da isya, kultum ba'da subuh, ya, bahkan ada kajian balah kitab di pesantren, ada pesantren Ramadan, ada kegiatan Ramadan di kampus. Itu adalah fakultas-fakultas yang sangat bermanfaat, ya, sebagai sarana kita semua, khususnya di bulan Ramadan sebagai syahrul ulum. Kalau saya hubungkan dengan teori maqasid, maka kalau kita mencintai ilmu, mau belajar, mau mengkaji, mau membalah kitab, ini adalah bagian dari maqasidus syariah, aspek maqasidus syariah, yaitu hifdzul aql min haitsu al-wujud, menjaga akal dari sisi produksinya, dari sisi produktifnya. Jadi akal ini harus terus diberi gizi, diberi vitamin. Vitaminnya adalah belajar dan menuntut ilmu. Maka sekali lagi saya mengajak kepada umat Islam, baik generasi muda maupun generasi tua, baik generasi milenial maupun generasi kolonial, ya, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, dengan apapun sarana dan wasilanya. Kalau sekarang ada berbagai platform, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ya. Ini asal kita jadikan sebagai sarana untuk peningkatan literasi, that's fine. Hadza jayyid, ya. Makanya ada ungkapan min qiraatil kutub ila qiraatil YouTube, dari membaca kitab ke membaca YouTube itu sebenarnya tidak berlebihan, karena sekarang proses transmisi dan transformasi pengetahuan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting menurut saya, sumber informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, kalau bicara tentang literasi, apakah kemudian hanya soal ilmu agama? Tidak, ya. Karena apa? Dalam salah satu riwayatnya Nabi mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mengendaki kebaikan dunia, ya dia harus menuntut ilmu, dia harus berbekal ilmu. Mau dagang harus tahu ilmunya dagang, ya ta? Bagaimana melakukan marketing yang baik. Kalau nalar kita masih nalar
nalar kuno, old paradigm, dagang kok cuma misalnya tidak memanfaatkan platform-platform digital ya, digital marketing ya pasti akan ketinggalan zaman. Coba panjenengan bisa lihat dulu toko-toko ya, pasar di pasar sebagian sudah berguguran ya. Karena apa? Orang semua beralih, kebanyakan lah, kalaupun nggak semua, kebanyakan orang lalu beralih berdagang lewat Shopee, lewat marketplace ya, COD dan seterusnya ya. Ini harus diikuti ya, maka cara marketingnya pun ya harus diilmoni, berarti harus belajar tentang digital marketing. Jadi orang tua yang punya apa itu produk-produk, cara jualnya bukan lagi hanya manual, tapi juga harus lewat digital marketing di dunia maya tadi. Ini contoh ya. Begitu juga berdakwah. Kalau dulu, mohon maaf, orang berdakwah dengan ceramah mengumpulkan banyak orang, mungkin itu high cost ya, karena harus ngasih snack, harus nyiapkan tendanya, macam-macam. Ya sekarang lewat platform yang dibuat oleh teman-teman anak-anak muda, ini bagian dari upaya ya ngilmoni cara dakwah di dunia digital kan gitu. Dan ini keren menurut iman saya. Bagus. Artinya generasi muda juga punya kontribusi bagaimana merubah mindset masyarakat ya lewat proses transmisi transformasi pengetahuan lewat platform-platform digital ya. Nah, jadi waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, supaya akhiratnya bagus, ibadahnya bagus ya, amalnya diterima Allah ya, ya harus fa'alai bil ilmi, ada syaratnya juga berbekal ilmu. Ibadah tanpa ilmu juga bisa sia-sia, merasa sudah banyak melakukan ibadah tapi ilmunya kurang, maka bisa bermasalah ya. Kalau sudah punya ilmu, tentunya diamalkan, kan gitu. Karena samratul ilmi al-amal as-salih wal akhlak al-mahmudah. Buah ilmu itu adalah amal kebaikan dan akhlak yang mulia. Nah, disitulah kemudian Nabi katakan, waman aradahuma fa'alaihi bilmi. Siapa yang ingin mengendaki kebaikan dunia dan akhirat, dia juga harus berbekal ilmu. Untuk itu, teman-teman, masyarakat muslim, kita semua sebagai orang Islam, jangan kemudian anti terhadap perkembangan ilmu-ilmu di luar ilmu agama formal. Jadi, misalnya jangan sampai punya pandangan seolah-olah kalau belajar bahasa Inggris itu tidak dapat pahala. Kalau belajar ilmu astronomi nggak dapat pahala. Kalau belajar ilmu bahasa matematika nggak dapat pahala. Jangan punya pandangan seperti itu. Apapun ilmu, ya asal dipelajari dengan sungguh-sungguh, lalu bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan, maka itu insya Allah bagian dari ilmu nafi' yang juga dicatat sebagai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi, jadikan Ramadan ini sebagai syahrul ulum, bulan untuk peningkatan literasi pengetahuan, baik terkait dengan ilmu agama maupun ilmu duniawi yang bisa menopang bagi eksistensi kita hidup di dunia supaya lebih maslahat. Ilmu caranya berdagang, ilmu caranya menyopir misalnya ya dah, ilmu organisasi, ilmu manajerial, ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, bahasa, matematika penting buat kita semua untuk dipelajari sehingga anak-anak kita, generasi milenial maupun generasi Z-nya ke depan akan lebih tangguh menghadapi tantangan zamannya yang lebih kompleks dan kompetitif. Demikian yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum wa syukron ala timamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.